Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi di kanal YouTube HKBP Limo dalam Renungan Harian Logos edisi Senin 11 April 2022. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan hari ini tertulis dalam kitab Ayub pasal 19 ayat 25. Saya akan membacakan untuk kita. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, mungkin setiap kita pernah mengalami pergumulan yang begitu berat. Pergumulan datang bertubi-tubi. Belum saja persoalan yang satu selesai, sudah datang persoalan yang baru dan mungkin jauh lebih berat. Misalnya seperti yang kita hadapi dalam 3 tahun terakhir ini, pandemi COVID-19 yang selama 2 tahun lebih tidak kunjung selesai. Ada saja varian-varian baru. Tetapi syukur bagi Tuhan karena di akhir-akhir ini kondisi negeri kita, kesehatan kita, ekonomi kita sudah berangsur-angsur pulih dan semakin baik. Di tengah kondisi pergumulan yang begitu berat, datang bertubi-tubi, kadang hati dan pikiran kita bertanya-tanya, di manakah Tuhan? Di manakah pertolongan Tuhan? Di manakah kuasa Tuhan? Bahkan lebih dari itu, kita kadang merasa dan berpikir, apakah Tuhan meninggalkan aku? Apakah Tuhan sudah tidak lagi mengasihi aku? Atau mungkin apakah Tuhan sudah tidak lagi peduli dengan hidupku? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pertanyaan yang demikian dan perasaan yang demikian pun pernah datang dari Ayub di tengah-tengah hidupnya yang penuh pergumulan yang begitu berat. Kita tahu bagaimana kisah perjalanan Ayub, seorang yang saleh di hadapan Tuhan, yang mengalami tekanan kehidupan yang begitu berat, kehilangan segalanya, kehilangan anak-anak, kehilangan harta benda, bahkan dia harus jatuh sakit yang begitu berat dia derita. Bahkan di tengah pergumulan yang demikian, sahabat-sahabatnya pun mempersalahkan dia dan menghakimi dia. Itu semua terjadi karena dosa-dosanya. Coba kita bayangkan, saudara-saudara yang terkasih, di tengah pergumulan kita yang sedang kita hadapi, misalnya kita kehilangan banyak hal, lantas ada teman kita, sahabat yang kita anggap dekat selama ini, tiba-tiba menghakimi kita dan mempersalahkan kita. Tapi bagaimanakah sikap Ayub menghadapi pergumulan yang berat itu, yang datang menerpa kehidupannya dari segala penjuru dan arah? Ketika dia kehilangan segalanya. Tetapi ada satu hal yang tidak pernah hilang dari hidup Ayub dalam penderitaannya yang begitu berat, yaitu dia tidak kehilangan iman kepada Tuhan. Dalam pergumulannya itu, dalam imannya, dia berhadapan, dia berjuang, dan selalu berdialog, berkomunikasi, dan mencari kehendak Tuhan dalam pergumulannya. Dalam pencarian dengan iman, maka Ayub menemukan jawab. Di ayat 25 ini, pasal 19 ini, tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Ini sebuah pergumulan, hasil dari pergumulan di dalam iman, ada sebuah jawaban dan kesaksian. Pengakuan Ayub ini yang menyatakan bahwa penebusku hidup, bukan di saat kondisi Ayub sudah pulih, bukan di saat pergumulan Ayub sudah selesai, justru masih pada klimaksnya, masih pada puncak-puncak persoalan,
pergumulan hidupnya. Tetapi dengan iman yang selalu terarah kepada Tuhan, dia menghadapi pergumulan itu dan menemukan keyakinan dan jawaban bahwa dia yakin, dia tahu penebusku hidup. Artinya Allah itu hidup. Hidup yang dikatakan peduli, memperhatikan, bekerja, berkarya, sedang memproses hidup Ayub dengan dinamika yang dia hadapi. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pesan dari renungan firman Tuhan hari ini, pergumulan dan persoalan boleh datang ke dalam kehidupan kita. Kita boleh kehilangan banyak hal dalam hidup ini. Mungkin kesehatan kita tidak begitu baik, kehilangan pekerjaan misalnya, atau pendapatan kita, ekonomi kita, hasil pekerjaan kita, hasil usaha kita tidak begitu baik seperti yang kita inginkan. Kita kehilangan banyak hal. Tetapi dari firman Tuhan ini, bagaimana Ayub menjalani pergumulan hidupnya, satu hal yang tidak boleh hilang dari hidup kita, yaitu iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Sepahit dan seberat apapun kondisi hidup kita hari-hari ini, mari mengaku dan percaya bahwa Tuhan penebus kita itu hidup. Terutama di saat kita akan merayakan Paskah, Jumat Agung dan Paskah. Kebangkitan Yesus adalah kebangkitan kita. Kemenangan Yesus dari maut dan mati adalah kemenangan kita. Musuh yang paling ditakuti oleh manusia adalah kematian. Bila kematian adalah musuh yang paling ditakuti oleh manusia, itu pun sudah ditaklukkan oleh Yesus. Yesus menang dan bangkit, maka kita pun bangkit dari setiap keterpurukan, dari setiap pergumulan, dari setiap persoalan, penderitaan yang boleh menghadang kehidupan kita. Ingat, kebangkitan Yesus menjadi awal dari kebangkitan hidup kita untuk terus beriman dan berpengharapan kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami renungkan dan kami dengarkan pagi hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami dan perjalanan hidup kami, ziarah kami satu hari ini, firman-Mu membekali kami bagaimana hamba-Mu Ayub di dalam penderitaan dan pergumulannya yang begitu berat, kehilangan banyak hal, tetapi dia tidak pernah kehilangan satu hal yang paling berharga dalam hidupnya, itu iman kepada Tuhan. Itulah juga yang selalu mengilhami hidup kami ketika kami mengalami begitu banyak persoalan, pergumulan, tekanan dalam berbagai sisi kehidupan kami, di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, di tengah pelayanan kami. Iman kami tidak boleh hilang, sebab Tuhan Yesus sudah bangkit, membangkitkan iman kami, membangkitkan harap kami menjadi orang-orang yang dimenangkan. Maka biarlah pergumulan demi pergumulan semakin memproses, mengajarkan hidup kami bahwa kami semakin tahu dan semakin yakin bahwa penebus kami hidup untuk membangkitkan kami. Berkati kami dalam satu hari ini, bimbing, pimpin langkah kami, roh, hati, pikiran, dan jiwa kami, semuanya ada dalam pimpinan Tuhan, dan roh Tuhan selalu menuntun kami kepada kebenaran di dalam pekerjaan, dan setiap perkataan pikiran kami semuanya dikuasai dan dipenuhi oleh roh Tuhan, sehingga hidup kami hari ini betul-betul bermakna dan berkenan di hadapan Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang mendengarkan firman Tuhan ini dalam setiap pribadi, keluarga, pekerjaan, apapun pergumulan mereka, Tuhan berkati, Tuhan bimbing, dan Tuhan perkenankan menikmati karya-karya Tuhan. Tuhan berikan kekuatan dan kesembuhan bagi yang sakit. Tuhan pulihkan pula yang sedang berduka. Dan kami bersyukur untuk berkat nikmat Tuhan hari ini. Cukupkan kami untuk setiap apa yang kami butuhkan dalam satu hari ini. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan renungan hari ini. Kami menyampaikan selamat beraktivitas, selamat memuji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Horas.